OTW, oke tungguan weh sok. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tanggal 28 ya sekarang ya. Sawal. Langsung 28 Sawal. Kapan air Ramadan mah tarang esok ngitungnya. Sawal mah sok geus teu dihitung deui. Kita jarang menghitung tanggal itu dengan bulan atau tahun Hijriah. Makanya diemutkeun ya namanya bulan sekarang 28 Sawal. Saya tanya temen, sudah nyawalan belum Ustaz? Kantun genep dinten deui. Nya geus lasut genep dinten deui mah. Jadi kantun genep dinten deui gitu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di tempat ini. Tentunya di sisa tenaga kita, ini untuk asatidah sekalian, sisa tenaga datang insya Allah ada malah bersuaranya punya, jadi mau capek giliran abdi ya nama. Kemarin dari pagi tadi sudah mulai luar biasa menyampaikan ilmu, karena hidup itu kadang kita jadi guru, kadang kita jadi murid, siapapun termasuk saya. Karena nggak ada manusia yang sempurna, termasuk ilmu yang kita miliki. Di satu sisi mungkin kita lebih, di sisi yang lain kita kurang. Nah, alhamdulillah tadi puji syukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan karunia luar biasa. Kita masih diberi kesempatan hidup hingga hari ini, menerima jamuan Allah berkumpul di tempat ini. Yang kita bahas bukan ilmu baru, bukan hadis-hadis yang asing, tapi tadi seperti oleh Pak Epul disampaikan, yang kita ambil keberkahan dari majelis ilmunya. Berkumpulnya kita di tempat ini, tentunya ini jadi nilai tersendiri. Da hadis itu kayak memacak punya lagi tiasa tuh, gitu nya. Tapi keberkahan dari majelis ilmu yang kita cari, begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, bahasan kita masih tentang bab sholatil jamaati wal imamah, tentang sholat berjamaah dan imamah, kepemimpinan dalam sholat berjamaah. Nah, di hadis yang sudah kita bahas, Pak Epul nomor seberapa Pak Epul tadi teh? 300. Saminu ya. Nah, ini yang sudah di kemarin. Nah, ini yang kemarin itu ada hadis begini, ini saya mengulang sedikit. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man sami'an nida falam ya'ti. Siapa yang mendengar nida, nida itu seruan. Tentunya seruan di sini adalah seruan untuk melaksanakan sholat, artinya adzan. Falam ya'ti, lalu orang yang mendengar itu tidak mendatangi panggilan azan itu. Fala sholata lahu illa min udrin, maka tidak sah sholatnya kecuali karena adanya uzur. Ini sesuai dengan yang sudah kita bahas. Memang ada ulama yang punya pendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah sartu sihatis sholat, syarat sahnya sholat. Kabayang mun ieu sohih gitu. Lasut orang mun sorangannya. Kalau kita sholat sendirian berarti tidak sah, karena sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Nah, tetapi derajat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ad-Daruqutni, Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Sanadnya menurut syarat Muslim, karena Imam Muslim mensyaratkan rawi dalam sanad itu harus bertemu
Harus sejaman. Kalau Imam Bukhari dua, subutul liqa mu'asarah wa subutul liqa. Harus dipastikan bertemu dan dia sejaman. Kalau Imam Muslim cukup sejaman saja. Nah, walakin rajjaha ba'dhum waqfahu, tetapi sebagian menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Makanya derajat hadis ini kata pensarah hadis al hadisu dhaifun. Qala fi talkhis rawahu Abu Dawud wa Daraqutni wa fi Abu Janab dhaifun wa mudalisun. Wa qad dha'afahu al-Hafidz Ibnu Mulkin min hadzal wajh. Jadi memang hadis ini ada kelemahannya. Nah, kabayang lamun ia dianggap sahih, berarti bapak-bapak yang tidak ada udzur syar'i salatnya di rumah berarti dia tidak sah. Nah, makanya disertakan dengan hadis yang berikutnya ini yang sudah kita bahas juga. Yazid bin Al-Aswad beliau meriwayatkan annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata subhi. Yazid pernah sholat bersama Rasulullah sholat subuh. Kalau ma'a berarti beliau bermakmum. Falamma sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau selesai dari sholatnya, sholat subuh nih, idza huwa birajulaini lam yusolliya. Nah ternyata, idza di sini udah diartikan apabilanya. Idza lamun masuk karena langsung karena isim ya, disebutnya idza pujaiyah. Ternyata gitu. Sekonyong-konyong orang idza. Udah diartikan apabila. Ternyata ada dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat. Jadi Rasul beres sholat, Rasul melihat kan ada sunnahnya. Kalau Rasulullah beres sholat itu suka menghadap ke makmum. Nah itu bukan syarat sah. Misalkan kalau kita tetap ke depan juga itu masalah sebenarnya. Tetapi kenapa menghadap ke makmum ada beberapa hikmah. Artinya untuk menunjukkan bahwa sholat sudah selesai. Makanya imam teh menghadap ke makmum, otos beres, bisi. Lamun imam teh tahiyat akhir we kan nutuk kamu apa? Beres sholat teh ningali nah masih kena kaharep gitu. Dengan imamnya menghadap ke makmum, orang tahu imam teh sudah beres. Seperti dulu Rasulullah SAW, kalau nggak salah Ibnu Abbas yang mengatakan, beliau mengetahui Rasulullah selesai sholat itu dengan takbir atau zikir yang terdengar keras. Misalkan istighfar, astagfirullahaladzim, misalkan, atau astagfirullah. Dengan mengucapkan itu orang tahu sholat itu sudah selesai, sholat berjamaah itu. Nah makanya hikmahnya ya. Orang makmum imam menghadap kepada makmum itu untuk memberitahukan bahwa sholat sudah selesai. Kan makanya imaman yang hadapan makmum kan. Nah kemudian hikmah berikutnya mengetahui apa kondisi makmumnya. Sok ngabsen si anu kamana gitu. Termasuk Rasul pernah mengabsen si fulan kemana yang biasa. Putranya wafat ya Rasulullah, yang biasa dibawa ngaji itu wafat. Beliau sangat terpukul sekali karena kehilangan putranya. Makanya Rasulullah kemudian dengan para sahabat menjenguk. Nah, itu diantara hikmahnya beliau menghadap ke makmum. Nah biasanya kalau meninggalkan masjid makmum dulu atau imam dulu? Bahwa mah imam heula, makmum jangan berani-beraninya Rasul jangan keluar. Gitu. Ayo orang manaon imam ditinggalkan sorangan. Jadi makanya kalau saya mah tara pernah lama-lama teuing karunya itunya bisi ke imam nungguan pak makmum nungguan imam jangan keluar. Jadi dulu Rasul tuh beres sholat duduk tidak lama kemudian keluar, sahabat ikut keluar. Dulu nggak berani miheulaan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah suka begini perempuan suruh keluar lebih dulu daripada laki-laki. Nah jadi kalau ditanya apakah saat itu ada makmum perempuan? Ada makmum perempuan. Buktinya apa? Sebaik-baiknya saf laki-laki itu yang paling depan, sebaik-baiknya saf perempuan yang paling belakang. Berarti ada makmum perempuan. Kemudian perempuan tidak mengangkat kepalanya lebih dulu daripada laki-laki. Berarti ada makmum perempuan. Yang belum kita temukan ada makmum perempuan, ada seorang perempuan yang menjadi imam bagi laki-laki. Ayeuna diwacanakeun ku Ajaitun teh
Nanti atas dasar gender, kesamaan gendernya gitu. Kesetaraan gender, nanti yang jadi khotib itu tong lelaki wae, perempuan gitu. Tapi aneh nu karitu wae nya, nggak ada atas kesetaraan gender, lelaki ngabeca urang tong eleh. Perempuan ge ngiruan ngabeca. Lelaki jadi tukang, perempuan pun atas kesetaraan harus mau jadi tukang. Nah, hayang nonton halus-halus wae nya. Kuli panggul, atas kesetaraan gender perempuan juga protes, kami juga pengen jadi kuli panggul. Tong kagok, gender mah tong halus-halus nawungkul. Jadi can aya, saya orang protes atas dasar kesetaraan gender, perempuan minta juga pengen jadi tukang beca. Henteu nu halus-halus we. Padahal bukan seperti itu ya kesetaraan teh, sampai kalau memang aturannya laki-laki jadi imam, padahal saat itu kan perempuan juga banyak yang mampu. Bisa hafalan Quran mereka juga banyak, tapi nggak ada yang satu saat Aisyah ngaimaman jadi badalnya Rasulullah, kan tidak. Rasul cari apa? Abu Bakar. Itu padahal Aisyah tuh lebih jadi rujukan para sahabat dibandingkan dengan Abu Bakar sepeninggal Rasulullah. Gitu. Tapi terjadi imamnya gitu. Nah, kembali di sini dua orang ini tidak mengikuti sholat. Karena ketika Rasul menghadap ke makmum, dua orang ya. Pada abihima, maka Rasulullah kemudian memanggil keduanya. Rasulullah memanggil keduanya, paji'a, dibawa kedua-duanya. Tar'adu paro isuhuma, sampai orang mengadek-dek gitu, gemetaran. Faqala lahuma ma mana'akuma antusolliya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian tidak ikut sholat bersama kami? Qala, keduanya menjawab, qad sholaina fi rihalina. Kami telah sholat di rumah-rumah kami. Jadi nuduaan teh tos sholat subuh di bumi. Nah, nembe ka masjid sigana aya kajian berenang. Jadi ngiring we kayak gitu. Jadi di satu tempat supaya nggak usah ya balai RW udah rapatnya kita di masjid saja. Tujuannya supaya apa? Memakmurkan masjid. Jadi rapat ke RW-an tuh di masjid, minimal di salah sarna gitu kan. Alhamdulillah dipakai gitu. Tujuannya supaya masjid makmur ku rapat. Makmur ku rapat. Da pelebah salat mah eueuh, tapi pas rapat ala layak salat mah anggar di imam masing-masing. Jadi sholatnya di rumah masing-masing, tapi pas rapat mah kamar masjid. Rapat jam 20.00, dah sholat di rumah masing-masing. Kalau buat RW na, jadi datang teh karnya we, PRW sholat di bumi cenah abdi mah harjing teh. Ari rapat di masjid, ada sholat di bumi masing-masing. Bege ngahulang tadi nanti nu gaduh ide teh. Tadinya kami coba adakan rapat di masjid itu supaya seluruh reng-rengan RT RW itu semuanya berjamaah di masjid. Anggar di arimah. Jadi pas rapat baru ke masjid. Nah, ini mungkin kieu eta ge aya kajian datang lah gitu. Nah, makanya tidak ikut sholat, dia sholat di rumahnya. Maka Rasulullah memberikan nasihat, fala taf'ala, jangan kalian berdua melakukan hal itu. Ida sholaituma fi rihalikuma, bila kalian telah sholat di rumah-rumah kalian, summa adroktumal imama walam yusolli, lalu kalian mendapati imam kalian belum sholat. Jadi imam kalian itu karena dulu dalam satu tempat itu jelas imamnya siapa. Dan gak ada yang berani mengganti Rasul. Sampai ada satu riwayat begini, iqomah sudah dikumandangkan, sahabat sudah berbaris, tiba-tiba Rasul meninggalkan tempatnya. Tungguan ke para sahabat, sampai ada yang sudah ngantuk sahabat. Baru kemudian setelah sekian lama menghilang, Rasul kemudian datang. Nah, mun diurang makan teh sekarang ganti kan, kalau kita mah begitu. Kalau di sana tidak, jadi zaman Nabi tidak. Nggak ada yang berani menggantikan kedudukan Rasulullah. Nah, karena saat itu Rasulullah ada satu istilahnya peristiwa, ada seorang yang datang yang tidak bisa tidak harus selesaikan saat itu. Makanya Rasul tinggalkan dulu.
Ya siga kieu lah. Kan di kita juga ada satu perkara yang tidak bisa tidak ditinggalkan. Dalam segenting apapun kita nggak bisa meninggalkannya. Mules. Sok mungkin mules kumaha? Sampai ayah kan bisa dicek di YouTube-nya. Saya lupa kata-katanya. Jadi ketika Allahu Akbar, intadir lahdotan atau qalilan, intadir qalilan, antosan sekedap. Kalau adalah imamna setelah itu datang dari imamna batal, mules menentek kuat atau teka kemot, bisa jadi kan. Akhirnya masuk lagi imamna, jadi imamna gitu tak. Nah, jadi dulu nggak ada yang berani karena Imamul A'zam beliau itu. Nah, makanya kata sabda Rasulullah tadi, bila kalian mendapati imam kalian belum sholat, maka pasollia ma'hu, sholatlah bersama imam kalian ini. Walaupun pada kenyataannya dia sudah sholat di rumahnya. Fa innaha lakuma nafilatun, karena bagi kalian itu sunnah. Nah, sebelum kita bedah lebih lanjut, kenapa hadis ini disimpan setelah hadis yang tadi? Kan hadis yang tadi, siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, maka tidak sah sholatnya kecuali karena uzur. Jadi kalau orang nggak sholatnya di rumah, tidak datang memenuhi panggilan, itu kan tanpa uzur tidak sah sholat. Nah, ini dibahas karena hadisnya satu lemah ya, ada kelemahan hadis tadi. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar menyertakan hadis yang ini. Dengan hadis ini menunjukkan sah tidak sholat kedua orang tadi. Sah kan? Dari mana kita tahu itu sah? Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang. Jadi dengan Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang, berarti sholat mereka berdua di rumahnya itu sah. Berarti ini menolak anggapan hadis yang pertama. Jadi satu, memang secara riwayat dhaif. Dua, secara dilalah juga ini bertentangan dengan fi'lu Nabi sendiri. Kan tadi, siapa yang mendengar adzan dia tidak datang, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak datang nih, kalau dia sholat tetap tidak sah kecuali karena uzur. Tapi dengan hadis ini menunjukkan bahwa hadis tadi lemah. Kenapa? Karena ternyata Rasul tidak menyuruh mengulang dua orang yang tadi tidak ikut sholat. Bahkan kalau misalkan tarolah tidak sah ya, bahasa Nabi tidak akan begini, fa innaha lakuma nafilah. Bila kalian sudah sholat di rumah-rumah kalian, lalu kalian mendapati imam kalian belum sholat, sholatlah bersamanya, karena itu wajib. Kenapa? Karena yang sebelumnya tidak sah. Kan Nabi tidak begitu. Tapi Nabi mengungkapkan fa innaha lakuma nafilah, berarti yang tadi di rumah tetap dianggap sah. Buktinya kalau kamu ikut sholat berjamaah dengan imamnya, dengan tadi berjamaah, itu hanya berpahala sunnah. Karena kalau tidak sah lain sunnah deui, jadi disebutnya naon? Wajib, begitu. Nah, ini kenapa hadis ini disimpan dalam bab ini, untuk tadi menolak anggapan bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sah. Terbukti dua orang ini tetap dianggap sah sholatnya ketika mereka sholat di rumahnya. Karena kalau dia sholat bersama imamnya pun dianggap dinilai sunnah. Itu poin pertama. Poin kedua dari hadis ini, berarti menang dua kali sholatnya. Ya kan, nanti ada beberapa keterangan. Contoh, ada orang sudah bermakmum bersama Rasulullah, tapi ini sudah dibahas ya di hadis sebelumnya. Ketika dia pulang ke lemburna, orang-orang sudah menunggu. Nah, kayak tadi kan, dulu mah nggak berani. Kalau imam tetapnya tidak ada, ya nungguan. Ternyata imam tetapnya berjamaah dengan Nabi. Kemudian ketika pulang ke kampungnya, orang-orang sudah menunggu dan dia jadi imam. Nusa sangklong teh ngaimaman Al-Baqarah kan. Jadi dia baca surat yang panjang. Nah, bagi dia sholat bersama makmum yang kedua itu hukumnya sunnah.
Terus ada lagi hadis begini tentang sholat sodakoh. Ada orang datang ke masjid, kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah menemani orang ini untuk berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah, akhirnya seorang sahabat yang menyebutkan, kalau tidak salah Abu Bakar, ini menjadi imam bagi orang ini, menemani supaya dia tetap terjaga sholat berjamaah. Nah ini jadi ini 2 kali sholat. Hanya tentunya tidak ini jadi tiap hari. Bisi ngahaja meh 2. Sholat subuh lah di bumi 2 rakaat. Terus kah masjid ngiring berjamaah. Tak begitu prakteknya. Karena nggak kadang-kadang ada ini contoh tuh menjadi contoh yang tidak harian. Tapi ini sewaktu-waktu bila kejadian begini boleh. Saya kasih perbandingan begini. Kan ada hadis tuh Rasul pernah menjamak bukan karena hujan, bukan karena sakit, bukan karena safar. Zuhur dengan asar, jamaah takhir, maghrib dengan isya. Tanpa safar, bukan karena hujan, bukan karena uzur juga. Cingkengeng walinten gitu orang. Nah, Rasul begini karena memang ini sebagai keringanan bagi umatnya dan bukan untuk dilakukan tiap hari. Sama jeung nu ieu. Mungkin lamun ieu boleh jadi sunah tiap hari, urang kerjakeun we dinten, meh pahala ageung gitu. Salat tengah haja we double di bumi heula salat wajib asar, teras ka masjid. Ka masjid ge naon? Berjamaah double. Geus berjamaah teh sareng bade sedekah, dari saudaraku abdi, sedekahan teh kitu, itu ku semangat-semangatna salat. Nya di imah, nya berjamaah aja sedekah. Ini menurut bahasa orang mah hanya satu waktu tertentu saja. Ketika ada sababnya gitu. Nah, ini hadis yang nomor 324. Nah, ini saya tambahkan kalau tadi versi dari apa yang saya baca dalam kitab yang ini, kalau ini di kitab ini al-hadisu yadulu ala istihbabi i'adatil jama'ati liman shalla. Hadis ini menunjukkan anjuran mengulang berjamaah bagi orang yang telah sholat. Summa ja'al masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Pawajadan nas yusallun, lalu dia mendapati orang-orang tengah melaksanakan sholat berjamaah atau telah dikumandangkan iqomah wa huwa fil masjid, dan dia berada di masjid. Jadi boleh orang mengulang sholatnya untuk berjamaah ketika datang ke masjid begitu, bagi orang yang telah sholat. Kemudian wa yadulu ala sihhati sholati fil baiti walau min duni udrin. Nah, menunjukkan juga hadis ini sah sholat di rumah walau tidak ada uzur. Lakin nau ya'samu bitarkil jamaati fil masjidi biduni udrin. Tapi dia berdosa meninggalkan berjamaah di masjid tanpa uzur. Karena yang kita ambil kemarin, ada yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat sah. Artinya untuk berjamaah itu sah. 2, ada yang mengatakan sholat berjamaah itu apa? Wajib. Bukan syarat sah, beda ya. Kalau wajib berarti kalau dia sholat sendirian sah. Hanya dia berdosa meninggalkan jamaahnya kalau tanpa uzur. Ada juga yang sering dan kebanyakan dipegang oleh di Indonesia, yaitu sunnah muakkadah saja. Gitu. Nah, kemudian hadis ini ya dulu ala ana sholatil faridati yal aula, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama. Sawaun kanat bi jamaatin aw sholaha wahdah wa anal muadata hiyan nafilah. Sama saja apakah di dalam jamaah atau dia sholat sendirian, mengulang baginya itu adalah sunnah. Kemudian poin keempat dari hadis tadi, wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa yakunu bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Dalam hadis ini juga menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari mana amar nahi mungkarnya? Tadi Nabi menegur. Kunaon tengiring sholat, kan artinya tabayun, ditanya sudah sholat di rumahnya. Nah, di sini amar ma'rufnya
bila kamu menemukan imam kamu belum sholat, sedangkan kamu sudah sholat di rumah kamu, bagimu sunnah, sok ikut berjamaah. Teta amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Kemudian fihi husnu khuluqin nabi. Dalam hadis ini juga menggambarkan tentang baiknya akhlak Nabi. Wa husnu ta'limihi, dan baik cara beliau mengajar. Fa innahu sa'ala bi badil amri an sababi adami dukhulihim bi sholati. Jadi beliau tanya dulu, apa sih penyebabnya kalian tidak ikut sholat berjamaah di masjid? Ya, tidak sholat berjamaah tuh ditanya dulu, kunaon, apa sebabnya? Ulah langsung diponis, tanya dulu, kunaon. Nah, falama alima anau la udrolahuma, ketika beliau tahu bahwa nggak ada uzur nih, arsadahuma ilama yan bagi lahuma luhu. Beliau menunjukkan kepada yang paling layak untuk keduanya untuk dikerjakan. Wa kullu dzalika bilutpin wa taujihin hasanin. Nah, keduanya itu dilakukan dengan cara yang lembut dan nasihat yang baik. Nah, seperti begini. Beres Rasul sholat subuh, ada seorang sholat lagi 2 rakaat. Beres sholat, Rasul tanya, "Henteu kieu nanaonan sholat deui teu sah?" Begitu Nabi tanya dulu. Dan dulu sahabat adabnya bagus gitu. Ketika ditanya ku Nabi terbalik nanya gitu. "Yo kamu nanya," karena gitu sahabat banyak. Nah, ketika Nabi nanya, "Sholatu subhi rakaatani," kata. Sholat subuh itu kan 2 rakaat. Jadi pintar Nabi mana. Jadi ketika orang ini beres sholat, karena kan tidak boleh orang menghentikan orang yang sedang sholat. Karena ada ayat kan, ara'aital ladzi yanha abdan idza sholat. Itu dalam beberapa tafsir pernah kejadian ada sholat tahiyatul lapang. Jadi ketika sholat id ada sholat tahiyatul lapang nih. Ada orang sholat 2 rakaat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa enggak kau tegur orang itu? Andai tidak ada ayat ara'aital ladzi yanha abdan la sholat di bedol ngeuna. Antepkeun sina beres. Sudah beres baru kasih tahu. Jadi ulah naonan salat yuk. Tah teu kitu antepkeun sina beres gitu. Nah, sama tadi ku Nabi enggak langsung tapi ditanya dulu, "Kenapa? Bukankah salat subuh itu 2 rakaat?" Orang ini lalu menjawab, "Saya belum sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka saya melakukannya sekarang." Pas kata Nabi diam setelah mendengar alasannya. Jadi ini husnu taklimin Nabi. Bagusnya cara pengajaran Nabi tidak memponis. Kayak kalau kita sering di Facebook di ini kan, ada seorang guru ketika kenyataan ada anak telat dicepret. Wah, beberapa kali kan dicepret deui tiap datang, bahkan terakhir geus kieu we dengan dia. Pas ketika dicepret ternyata dipeluk oleh si guru. Karena dia ternyata telat tukeran baju jeung adikna. Kayaknya itu tadi mana tanya? Iran apa Irak tuh apa tuh? Hah? Turki. Apal banget Turkinya. Nah, eta meureun. Nah, itu kan. Nah, itu contohnya. Kayak saya tuh dulu sok rada ieu nya dia untung teh guru matematika nu hadir kan. Saya nu jadi guru matematika di sini. Tah ya kan? Mana? Oh, teman wajahnya baik lah ya, salah. Saya tuh masih ingat kan guru tuh tara tabayun ke budak teh. Saya ngalamin waktu SMA tuh. Saya tuh nggak ada wajah-wajah malas kan. Kelihatan kan ngalin wayah lagi. Wajah malas. Saya tuh selalu mengerjakan PR di rumah tapi bingung di imah teh. Dawaasku di pikiran tuh ketemu. Kumaha sih gitu mesti ulang. Akhirnya saya tengerjakeun. Bukan karena saya nggak mau, bingung gitu kumaha ngerjakeun anak. Nah, ke kelas kan, sebelum saya menceritakan masalah saya setrap duluan suruh ke depan. 2 jam. Kapan PRG di imah teu bisa, tak kerjakeun di hareupnya teu bisa ngerjakeun. Kerjakan di depan. Nyanger dek di hareup gitu bisa, di imah gitu bisa, komo di hareup gitu. Nah, ini guru ini enggak bijak ini saya bilang. Gitu kan? Dia nggak tabayun dulu. Kenapa kamu nggak mengerjakan? Waktu baju tinggalin. PR yang kau tak kerjakan ke depan kau. Wah, sudah. Aku ke depan. Sudah ke depan. Di depan pun tak bisa mengerjakan lah aku. Kenapa? Bingung lah. Mampus lah aku 2 jam tuh berdiri lah.
Saya berdiri 2 jam eta ingetkan jadinya dendam aing moal asup matematika saya gitu dah eta. Makanya saya pilih nggak masuk. Jadi kalau pelajaran matematika saya pilih terlambat. Kalau terlambat kan pasti gerbang ditutup. Cicing di luar. Dulu mah di SMA 24 kayak tangkal gede tak tidinya we ngalapak gitu. Para orang-orang para pembenci matematika tuh bikin grup kan, ayo gitu kan biasanya guys beres sejam atau 2 jam saya mah nggak mau sejam pelajaran mending 2 jam 2 jam pelajaran kita tetap di luar masuk gitu udah alhamdulillah nilainya opat narapot opat tuh kenangan saya di rapot saya dapat nilai 4 itu narapot opat suku korsi tengah halaman 5 rada terhormat lah iya opat narapot sakit tuh kayaknya karena tadi kan harusnya begini. Kenapa kamu nggak mengerjakan tuh? Kan Nabi mah gitu nanya heula. Pak, saya ada kesulitan, saya bingung, saya nggak paham ini gini-gini kan gitu. Iya mah tadi tanya langsung. Kamu nggak ngerjain PR ke depan. Kan padahal saya tuh memang ngerti. Kita bingung gitu ngitung angka bisa lebih kaya abdi manu kita tak seret tak gitu nya. Eta teh itu 80 kita bisa handap nanti kumaha carana sih. Tak bingung anak saya tak ada PR. Lebih ke muka Google saya, ngerti, geus teu bakat matematika. Kok bisa bawahnya jadi 0 teh kumaha carana gitu. Pembagian teh nu gigir luhur sih lupa. Nu bawah kan aya nu kitu, nu aya nu gigir anu tengahna kan. Tahanap teh kudu 0 banyak. Itu bisa 0 teh kumaha? Lebih ka ayeuna abdi mikiran eta lieur kumaha carana 0. Udah kelas teu apa-apa. Makanya saya ambil hikmahnya saja. Insya Allah bapak-bapak nu belet matematikana insya Allah disayangi istri. Karena hirupna mau hitung-hitungan. Pan bisa ngitung, mata tenang mau hitung-hitungan. Tapi hati-hati suami yang punya istri jago matematika akan dihitung dan dihisap. Papa gopek kemana ya kurang? Gitu dihitung. Aduh, mata hari istri mah kudu manajemennya harus bagus. Lalaki mah tong halus manajemennya. Biar istri yang nge-manage. Sehingga lamun suami bagus ting manajemennya, engke pengeluaran gopek ditanyakeun. Mama ieu gope dikamanakeun kurang yuk. Bisa gitu. Cuman tadi ambil pelajaran Nabi mah gitu, nanya dulu kenapa. Gitu. Kalau di kita mah langsung ponis gitu. Nah, kayak contoh tadi yang cerita tadi kan orang telat cepret. Ternyata dibalik dicepret nanti dia baru tahu oh ternyata dia kesiangan karena ini. Gitu. Jadi dulu seperti itu. Nah, sama dulu saya pakai bed nonton gitu lokasi ya saya keren bikinnya semu yubi one paris panjapa keren kan ya kan kreatif harus nama tapi langsung ikut bapak ayo keliling kelas sebentar diasup halus orang tuanya pek ternyata naon ulah siga kieu nya dipromokeun tong siga kieu padahal saya tuh kreatif. Kan dulu tepede SMA Ujung Berung di mana sih gitu masa udik pisan tak nggak keren dulu makanya dimodif jadi semu ube onen nah kan semu Ujung Berung hiji terus bawahnya Bandung Paris Panjapa keren kan pakai pede dicarekan guru ternyata kreativitas kita dilarang jadi karena itu kreativitas yang dilarang jadi itu kreatif nih kayaknya sieun dicarekan deui. Nah ini bagus ya tentang husnu khuluqin nabi wa husni ta'limihi. Beliau tanya dulu alasan kenapa beliau berbuat begini. Setelah itu baru beliau luruskan. Gitu. Jadi kita mau memponis sesuatu tuh tanya dulu seperti apa dulu alasannya. Kemudian poin 6 hudurul jamaah wa adamu dukhuli ma'al imam fiha mimma yusi'udhan bi anal mutakhallib yakrahul imam. Au bi annahu la yusolli au ghairu dzalika minadz-dzunun wal insan yatlubu minhu dafusu idzon an nafsihi wa la yu'tabaru hadariya. Jadi 6 hadir berjamaah. Kalau tidak hadir bersama imam misalkan karena suuzon bahwa wah itu kan bisi kieu kunaon teu hadir buang ngewa ka imamna. Makanya Rasul nanya heula bisi ngewa ka abdi anjeun teu ngering teh. Kan imam tuh harus dicintai kaumna kan tidak boleh imam tuh yang dibenci oleh kaumna mata ieu dua orang ngewa ka kuring teh kitu menurutnya mata cenah daripada suuzon tanya untuk menghilangkan zonnya gitu.
Oke, hadis berikutnya ini baru masuk aturan berjamaah. Ini juga sudah kita pas sedikit. Ini murojaah saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi imam diangkat itu untuk diikuti. Faida kabbaro, bila imam bertakbir, pakabbiru, bertakbirlah. Berarti siapa dulu? Imam dulu baru makmum. Wala tukabbiru hatta yukabbiro. Kamu makmum jangan bertakbir sebelum imam takbir. Makanya kalau dalam dulu ya, kalau belajar dalam kitab Sapinah ya, aturannya makmum jangan takbir sebelum mendengar barnya imam gitu. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Kalau begitu nggak akan mungkin orang bisa menyertai atau mendahului imam. Nah, cuman ada masalah begini. Rasul memberikan ada 3 versi ini. Satu, ada yang orang imam itu takbir dulu baru gerakan. Allahu Akbar. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita ruku nih, nuki Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baru Allahu Akbar, baru bergerak. 2, ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar, bergerak dulu baru takbir. Ada yang yukabbir atau yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Dia ngangkat tangan disertai takbir. Allahu Akbar. Ketiganya boleh. Hanya, nah, bagi makmum, kalau saya lebih cenderung yang ma'a takbir. Atau bergerak dulu baru bertakbir. Kenapa? Karena kalau takbir dulu baru bergerak, kasihan makmum yang tidak melihat imam. Kan Allahu Akbar, dia sudah bergerak ternyata imamnya belum. Ini kejadian yang saya pernah sampaikan di sini. Mau disebutkan Masjid Al-Huda namanya. Di daerah Cisaranten. Paypol sok kadinya pernahnya. Itu dulu begitu. Allahu Akbar. Minimal nggak ngeh saya. Pas mau sujud, Allahu Akbar. Saya kan dengar barnya, langsung sujud. Ketika sudah sujud, mau sujud begini, ternyata imamnya masih di atas. Akhirnya kita tahan, sampai tahan, imam nanti baru kita begini. Karena saya pas tepat di belakang imamnya. Ayo guys, imamnya nah, sukunya panjang gini, ditahan. Ya kan saya begini kelihatan imamnya, nah sarungnya, kenapa sarungnya masih datar? Gitu kan? Wah, ternyata kira waduh berdiri kan, karena imamnya dari berdiri gini. Allahu Akbar, saya dengar bar langsung turun. Ternyata ketika turun imam belum, karena dia nyase ucapkan Allahu Akbar dulu baru bergerak. Nah itu teh kadang-kadang makmum bisa kejadian begitu, apalagi makmum nanu buta, itu kan pasti mendengar suara. Kalau kita pilih opsi bertakbir dulu baru bergerak, nah itu seperti itu. Maka kalau jadi imam lebih baik bergerak bareng dengan ucapan takbirnya, itu yang lebih baik. Sehingga ada patokan buat makmum yang tidak bisa melihat imam. Wa idza raka'a, bila imam ruku, farka'u, rukulah. Imam dulu baru makmum. Wala tarka'u hatta yarka'a. Jangan kalian ruku sebelum imam sempurna ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fakulu, ucapkan oleh kamu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi di sini tegas, imam sami Allah, kita nggak mengucapkan sami Allah. Karena saya masih banyak juga mendengar ada orang yang
Samiallahu liman hamidah. Dia ikut juga Samiallahu liman hamidah. Padahal di sini bila imam mengucapkan Samiallahu liman hamidah, fakulu, ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Kapan? Kapan mengucapkannya? Kan gini. Kan kalau imam ruku kan gini. Imam ruku Allahu Akbar. Kita ruku Allahu Akbar. Imam Samiallahu liman hamidah. Kita sedang di mana? Nah, apakah berdiri dulu? Karena dulu begitu, ada yang mengatakan begitu di salah satu jamaah. Jadi pas berdiri Robbana, tak barang gitu. Jadi gitu. Jadi ya tegak dulu. Jadi dia nggak baca apa-apa. Robbana walakal hamdu. Pernah tarik nih barang itu. Robbana walakal hamdu. Jadi kan imam begini. Samiallahu liman hamidah. Imamnya gitu tuh. Mendengar dah, mereka berdiri. Karena imam dan makmum harus mengucapkan sama Robbana lakal hamdunya. Nah, makanya diusahakan tadi gitu. Jadi bareng. Kan ini begini. Baru bareng Robbana lakal hamdu. Dasarnya apa? Karena bacaan Robbana lakal hamdu itu bangkit dari ruku atau bacaan ketika iktidal. Ayo Robbana lakal hamdu itu bacaan iktidal, bacaan bangkit dari ruku. Sami Allah, Robbana lakal hamdu, bacaan iktidal atau bangkit dari ruku. Ini bedakan ya. Ada iktidal, ada bangkit dari ruku. Makanya idza qala sami Allahu liman hamidah itu ketika bangkit dari ruku. Kalau kita sholat sendirian nih. Kita ruku. Nah, kan tidak takbir. Tapi apa yang mengucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri begini, apa yang kita baca? Robbana lakal hamdu. Maka Robbana lakal hamdu itu bacaan iktidal. Bukan bangkit dari ruku, tapi bacaan iktidal. Dulu mah sok di satu kompet daunin. Jadi Sami Allah liman hamidah Robbana lakal hamdu itu bacaan iktidal, bukan Sami Allah mah bacaan bangkit dari rukunya. Ketika tegak dia berdiri membaca Allahumma Robbana lakal hamdu, atau boleh juga Robbana walakal hamdu sampai selesai. Wah, itu paling pondok eta lah Robbana walakal hamdu. Nah, karena dasar inilah Robbana lakal hamdu itu bacaan iktidal, makanya cari jika tadi makmum teh Robbana walakal hamdu. Jadi imamnya nggak aja nungguan. Jadi gimana nih? Sami Allahu liman hamidah. Tahan dulu, makmum berdiri, baru Robbana walakal hamdu. Nah, berarti ayat kosong bacaan. Nah, makanya ada ulama lain yang memahami dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah fakulu. Bila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, fakulu ucapkan oleh kamu. Berarti kapan ini? Langsung kan? Jadi imam makmum sedang begini, Sami Allahu liman hamidah, fakulu. Berarti kita ucapkan Robbana walakal hamdu. Nah, ini lebih hemat kami, lebih tepat gitu. Dengan ungkapan fakulu, maka ucapkan. Karena kalau begini nggak fakulu. Robbana, nah itu kita jedana lumayan dah. Tapi dengan begitu fakul ucapkan Robbana walakal hamdu. Nah, karena imam kalau harus menunggu makmum berdiri tegak dulu ada jeda juga. Kan Sami Allah liman hamidah, makmum ada gerakan dulu berdiri, itu ada jeda. Padahal kalau sudah Sami Allah liman hamidah, berarti imam dalam keadaan tegak, imam baca apa? Robbana walakal hamdu. Supaya Robbana walakal hamdu kita pas dengan Robbana lakal hamdu imam, kapan diucapkannya? Ketika bangkit dari ruku kita sudah baca Robbana walakal hamdu. Kenapa?
siapa yang bacaan Robbana walakal hamdunya pas dengan bacaan imam, Robbana walakal hamdunya imam, maka Allah malaikat mendoakan supaya Allah mengampuni dosanya. Kan gitu hadisnya. Jadi malaikat yang ada di langit mendoakan kita. Nah, tapi kalau ada jeda tadi supaya mudah malaikat jeda. Nah, jadi imamnya kudu nungguan, itu yang kita belum menemukan dalilnya. Makanya hemat kami lebih tepat ketika imam sami Allahu liman hamidah, lalu imam mengucapkan Robbana walakal hamdu, posisi makmum sedang ruku, ketika dia berdiri ucapkan Robbana walakal hamdu supaya pas dengan Robbana walakal hamdunya imam. Nah, kemudian dengan cara begitu kita mengamalkan hadis ini pula. Karena hadis ini mengatakan tadi, bila imam mengucapkan sami Allah liman hamidah faqulu, ucapkan langsung oleh kalian yang setengah dalam keadaan ruku itu Allahumma Robbana walakal hamdu. Wa idza sajada, bila imam sujud fasjudu, sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kalian sujud hingga imam sujud. Wa idza sholat qa'iman, bila imam sholat sambil berdiri, sholatlah kalian qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa idza sholat qa'idan, bila imam sholat sambil duduk, sholatlah kalian juga sambil duduk. Nah, ini kita sudah bahas juga tentang kedudukannya. Jadi dulu hadis ini mengatur kalau imamnya ngaimaman sambil duduk, kita pun harus sambil duduk. Sampai ada hadis nanti di mana Rasulullah SAW pernah beliau sholat sambil duduk, Abu Bakar sambil berdiri. Nah, maka disebut oleh sebagian ulama, disebutnya akhirul amroin, akhir dari dua perkara. Awalnya kalau imam duduk, kita duduk. Tapi ketika ada hadis ini, imamnya ada uzur tak bisa berdiri, ternyata Abu Bakar yang jadi makmumnya tidak duduk, tapi beliau sambil berdiri. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, terakhir lah, ini kita masih murojaah terakhir nih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Nabi melihat di antara ada sahabatnya itu yang agak mundur. Faqala, maka Rasulullah kemudian bersabda, taqaddamu, maju. Pak tammu bi, ikuti aku, wal yatamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah mengikuti kalian orang yang berada di belakang kalian. Jadi posisi imam dengan makmum itu jangan terlampau jauh mundurnya, maju. Kenapa? Supaya kamu bisa melihat bagaimana imam sholat. Kenapa? Karena orang di belakang kamu akan melihat pekerjaan kamu. Di sini nanti para ulama jadi panjang masalahnya. Bagaimana kalau sholat beda ruangan? Itu siga iya di dia, sebagian di dia, sebagian di bawah. Boleh tidak? Nah, sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh selama masih mendengar. Ada juga mensyaratkan selama masih nyambung safnya. Ya mah kita nyambung kan handap mah gitu. Bermakmum kalau naon? Karena TV. Di sini pernah dipakai bawahnya enggak? Nganggo naon? TV. Udah ada TV. Ai kameranya di sebelah mana? Oh, jadi ningali sugan teh dihareupeun imam. Jadi bisa gugupayan enggak enak. Lihat. Nah, cuman ya tadi walaupun enggak ideal karena memang di kita kepaksa kan daripada berjamaah. Biasanya kan taraweh sih. Jumatan sok penuh juga sampai bawah. Nah, ini ketika ini pernah kejadian dulu di Telkom tidak salah. Nu paling parah non mik pareum, eta masalah. Posisi sedang sujud. Makanya kalau yang dua ruangan ini pepejeh cik orang Sunda, sound itu harus bagus. Karena ketika sound sistemnya terganggu, kasihan makmum yang di bawah. Posisi sedang sujud, bingung, nah itu takbir.
Akhirnya inisiatif ningali karena kamera. Ternyata imam sudah berdiri. Dan lucu atuh nya di handap ningali ngecek heula ka luhur keur pareum kamera. Terus mik pareum atuh jadi ngecek heula ka luhur ningali. Wah, geus sujud. Kana plik, Kang sarujud Kang. Sujud gitu. Bayang. Memang plus minus sih. Jadi harus komplit, ada audio dan visualnya. Cuman eta masalah teh lamun pareum listrik blank tang dihandap. Bagaimana caranya tuh lamun ternyata blank? Ya sudah, ada seorang yang maju ke depan jadi 2 jamaah Pak ya. Ya kumaha deui ya tuh. Manya rek kahareup aya penyambung ruku. Jadi eta mah teu salat ngabejaan we ka dibolak-balik kan lucu gitu. Cuman ya tadi kekurangannya harus kalau ada listrik mati repot. Nah, makanya dalam hadis ini kan istihbabud dunui minal imam, anjuran mendekat bersama imam. Pa'awailu supub khairun lirijal min awakhiriha. Sab yang di depan lebih baik bagi laki-laki daripada yang belakangnya. Hadisnya khairus sufufi rijal awaluha, sebaik-baiknya sab bagi laki-laki itu yang pertama atau yang paling depan. Dengan ada hadis lau ya'lamun nas ma fi safil awal lastahammu alaih. Kalau orang-orang tahu padilah sab pertama, orang akan mengundi. Saking parebut sab pertama mun perlu diundi. Ayo mah teu kudu da baralager. Sok yang hareup gitu. Nu geus ditukangnya dipersilakan ke depan. Sok yang hareup gitu. Padahal dulu mah parebut. Di urang mah saling mempersilahkan, udah geus aya posisi nyaman gitu. Nah, kemudian poin 2, annal imam huwal qudwatu fis sholati fi jamai a'maliha wa aqwaliha fala yuhtalafu alaihi biha. Imam itu qudwah, artinya sesuatu yang diikuti dalam sholat dalam seluruh pekerjaannya. Pekerjaan apa? Mun imam dehem jeung batuk tuturkeun tong. Eta mah leh salat batuk mah. Lain batuk. Imam pingsan milu paringsan kabehanana. Nah, imam ngagubrak, urang milu ngagubrak enggak oge eta mah. Makanya pijami a'maliha a'malis shalah wa aqwaliha aqwalis shalah gitu. Kemudian dalam sholat itu ada indibat wan nizamil Islam. Ada persatuan, ada keteraturan atau undang-undang dalam Islam, liyata'awwadal muslimuna ala husni ta'lim, supaya kaum muslim itu bersiap, sudah terbiasa dengan susunan yang bagus. Apa? Shaf yang bagus. Mesti biasa teratur orang kudu nama. Karena kita sudah dilatih sholat berjamaah. Dari urang mah shaf nage masih kene can beres. Padahal itu latihan keteraturan. Makanya saya kalau melihat sholat di jamaah salafi gitu ya. Saya kemarin sholat di daerah Dago, itu masjidnya milik apa yang mengisinya kawan-kawan kita dari salafi itu kalau sholat tuh enak tuh lurus gitu kan. Di kita kadang-kadang betul kata Nabi ya, ketika sholat yang luruskan atau hatimu akan berbeda-beda. Betul ketika saya berdiri. Orang tuh di mana wes serena teh? Selap didinya. Udah mah 2 jengkal mundur deh. Jadi kita icil mah teh sahat. Jadi orang tuh jadi nang kaganggu kan. Cing atuh rek dibedok kolot kan gitu. Budak gitu ke. Nah, ini apalagi kalau di tempat pendidikan di kita di Mimhama itu insyaallah kan ini sarana pendidikan berlatih, kita betul-betul berlatih sab itu lurus. Saya masih ingat tahun 96-an gitu. Kalau mau mulai sholat tuh Agim tuh turun dulu kalau sekarang mah enggak, setelah kegituan. Dulu mah naik dulu karena mimbar naik dulu, beliau turun. Nyunah dulu betul nyunah diluruskan. Karena dulu memang masjidnya kecil, jamaahnya banyak. Kita sujud sampai dina kaki orang lain. Tahun 96 97 gitu banget. Sekarang mah enggak sih alhamdulillah. Sekarang mah udah leluasa. Dulu begitu. Makanya lurus di kita juga ini dibiasakan dari sejak dini mereka menjaga lurus dan rapatnya saf. Walaupun lurus dan rapatnya saf bukan berarti kudu rapat mereka rek takbir ge hararese lain gitu.
Kemudian anal makmumin alladzina la yarawnal imam wa la yasma'unahu yaqtaduna biman amamahum minal makmumina al mutaqaddimina. Makmum yang tidak bisa melihat imam, tidak bisa mendengar takbirnya imam misalkan, mereka mengikuti yang berada di depan mereka dari makmum yang ada di depannya gitu. Terus ada nih. Jadilah wal yatamma bikum min man ba'dakum yahtamilu an yurada bihil iktida bis salat. Payalihil ulama sumal ukola wasopisani yaktaduna bisopil awal. Jadi di sini dalam sholat berjamaah itu hendaklah di belakang itu orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang berakal. Jadi saf berikutnya akan mengikuti saf yang pertama. Makanya usahakan di saf pertama itu orang-orang yang berilmu sehingga tahu hukum berjamaah. Jadi ulah budak leutik di belakang imam. Kamu nu mau budak leutik mah ulah ngajak pas hareupeun imam. Kadang-kadang pikieuan nyerenge kan mau tukang ngejoseri kikituan pan jadi itu budak saha gitu. Jadi merhatikan imam merhatikan budak batur. Jadi harus sadar kalau punya anak kecil lah celewe didinya belakang imam. Dia harus sadar diri cari tempat yang aman. Sekira-kira anaknya ini masih belum betul sholatnya. Jangan pas di belakang imam gitu. Sakitulah panginten dicirii sampai Abu Sa'id Al-Khudri. Insyaallah nanti masuk ke boleh tidak sholat sunat berjamaah. Kalau boleh sholat sunat apa saja yang bisa dilaksanakan berjamaah. Itu dulu barangkali karena sudah mau sholat asar. Seberapa menit lagi Pak Ibu? 5 menit lagi. Kalau ada yang mau disampaikan mangga sebelum kita akhiri dipersilakan. Nah ini pertanyaannya menarik sekali. Ustaz, di hadis yang terakhir itu saya pernah baca artikel, ada sambungannya riwayat surat Imam Muslim. Sampai man ba'dakum, tapi ada lanjutannya karena di lanjutannya itu kalau nggak salah konsekuensi terhadap orang terlambat sholat. Kayak la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Sampai situ. Apa itu bagian dari hadis ini tapi dimuat dalam artikel itu? Sebentar saya buka Sahih Muslimnya ya. Dalam Sahih Muslimnya ini disimpan dalam bab taswiyatus sufuf wa iqamatiha wa fadlil awal pal awal minha wal izdiham. Bab meluruskan saf dan keutamaan saf pertama. Dan yang pertama dari saf itu kemudian al-izdiham itu mengisi dengan penuh saf itu. Saf pertama. Saf pertama penuh baru saf berikutnya. Saya bacakan di sini hadisnya. Anna Rasulullah SAW ro'a bi ashabihi ta'akhuran. Nabi SAW melihat para sahabat terlambat. Gitu. Faqala lahum, kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, taqaddamu, majulah. Ini diartikan terlambat. Pada ta'akhuran kalau di sini saya lihat dalam sarahnya ya. Yang dimaksud ta'akhuran di sini mundur. Karena ada keterangan lain dalam hadis yang lain, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Itu kan hadisnya. Senantiasa orang-orang yang mengakhirkan saf. Jadi kalau orang terus-menerus ada saf di belakang, maka Allah akan mengakhirkan mereka. Sehingga ada guru kami suka geureuh kieu. Ya, tong dipanderi wae, tong di tukang wae, engke jadi terakhir asup surga. Tiga sok jang ka hareup jang, tanu kitu teh jadi akhir asup surga. Teh ieu hadisan teh eta. Gitu. Jadi orang menyengaja di belakang. Kemudian kata Nabi, taqaddamu, maju ke depan. Kenapa? Karena yang paling utama itu yang mendekati imam. Kalau mendekati imam berarti dua. Satu, mungkin gak orang yang datang terlambat bisa dekat dengan imam? Mau? Ayo nama mungkin, ayo nama. Naon?
imam dengan tiluan itu makmum lagi datanglah nggak bisa. Dulu nggak bisa kan ijtihad ya penuh. Jadi satu, orang yang terlambat mesti safnya jauh dari imam karena dia datangnya apa? Terlambat. Makanya ketika orang datang dan memungkinkan untuk masuk di saf pertama, Nabi mengatakan taqaddamu, majulah kamu ke depan. Kenapa? Karena orang yang paling utama adalah orang yang paling dekat dengan imam. Siapa orang yang paling dekat dengan imam? Orang yang berada di saf yang pertama. Gitu. Jadi kalau hadis ini kalau dalam Imam Muslimnya sebetulnya hampir sama. Nah, kemudian faqalahum taqaddamu fa'tamudi. Kata Rasul, kalian majulah dan berimamlah atau bermakmumlah denganku. Kemudian wal yatamma bikum man ba'dakum. Hendaklah orang yang sesudah kalian berimam atau mengikuti kalian. La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Titik sampai di sini. Nah, kemudian jika satu kaum membiasakan diri melambat-lambatkan sholatnya, maksudnya datang terlambat yang menyebabkan dia nggak dapat saf pertama, Allah juga akan melambatkan dirinya masuk ke dalam surga. Nah gitu. Jadi ini hadis tentang keutamaan orang berada di saf yang pertama. Gitu. Makanya kata Nabi, maju. Maju itu siapa? Orang yang disuruh maju supaya dia berada dekat dengan imam. Siapa yang berada dekat imam? Orang yang berada di saf yang pertama. Makanya ini anjuran kepada para sahabat, tong datang telat yang menyebabkan kamu tidak bisa dekat dengan imam kamu. Karena yang tidak dekat dengan imam kamu berarti dia jauh. Lamun tiap hari dia jauh. Nah, sengaja mau melambat-lambatkan diri, tidak ada di saf pertama, komo hobi teh di saf terakhir kulantaran aya nyaran area, nah eta teh bakal dilambatkeun oge asup surga. Jadi itu catatan dari hadis ini. Jadi orang sengaja lamun Jumatan teh cicingna teh di tukang wae. Kan ieu mah nya caritana nu terlambat datang. Kumaha lamun awal datang tapi cicing di tukang wae. Kan ieu mah terlambatnya. Nu terlambat mah rada wajar ya. Ieu mah datang awal tapi ada diuk di tukang wae kalau sab salat itu. Eta mah sama. Jadi ini Nabi beri catatan, hati-hati dengan orang yang senantiasa datang terlambat, nanti dia juga terlambat masuk surga. Nah, gitulah. Allahu a'lam bishawab. Karena sudah azan, insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.